Bang, Oke, yo. Halo teman-teman semuanya. Duh, lama kita nggak bikin konten nih ya, hampir 2 bulanan kali ya. Ya 2 bulan lah kurang lebih. Karena emang gue udah nggak main layangan sama sekali gitu kan. Terus di sini juga sepi gitu. Gue nggak pernah keluar main layangan gitu. Nah, kebetulan lagi lumayan juga kemarin kerjaan, alhamdulillah lah udah mulai lumayan lah kerjaan gitu. Ada beberapa proyek. Ini pun baru selesai ngedit. Dan hari ini gue janjian sama temen gue gitu. Sebelumnya apa kabar nih semua nih teman-teman nih? Semoga selalu sehat ya. Amin. Dengan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini gue janjian sama temen gue, dia fotografer Bali. Nah, saat ini dia udah berdomisili lagi di Jakarta. Makanya gue mau ketemu nih sama dia nih. Lama gue gak motret bareng dia nih. Lama gue gak belajar bareng dia nih. Nah, gue mau belajar bareng dia lagi. Ini gue matiin dulu lah. Matiin bang. Seng-seng listrik. Iya benar. Bye. Oke bro, nih yang alat gue nih. Kita prepare dulu lah ya. Seperlunya aja karena gue mau nanya-nanya yang ringan-ringan dulu sih hari ini niatnya. Ya semoga ini bisa bermanfaat juga buat kalian ya gitu. Kita sama-sama belajar soalnya nggak ada yang ngajarin di sini mah nggak ada. Belajar bareng-bareng aja. Oke siap. Alat lo ada banyak bang? Oh nggak ada, ini aja gua perang dengan alat seadanya aja gitu. Nggak ada, gua banyak-banyak alat ya seadanya aja bro. Mantap. Berkarya itu tidak harus dengan alat yang mahal, oke? Yo. Jangan pernah terbatas sama alat. Alat gue ini doang. Nggak ada lagi. Gue mulai dari 2013 ini doang alat gue. Yang lain sewa. Oh nggak tahu, masih banyak. Masih amat. Gue buka video kemarin nih. Gue balikin. Ntar aja. Kita balik dulu sana. Temen gue nungguin soalnya di coffee shop deket-deket sini sih. Nanti kita ke sana. Oke bro, gue siap-siap dulu ya. Oke. Siap-siap bang yang ganteng. Ini doang udah adanya. Oke, kita menuju ke coffee shop sama Om Wahyu. Beat I love you. Let's go, bray. Oke, kita sudah sampai. Beat cintaku, I love you Beat. Wahyu dari dalam, gua habis dirokok dulu tadi. Halo brother, buset, long time no see. Gokil banget. Gue pakai aja ya? Iya boleh. Udah lama om? Lumayan. Asik. Aduh, lagi online dia. Udah duluan aja loh. Gue beli setutan dulu tadi. Oh, iya di sini dilarang merokok. Kita naik ke atas aja. Kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Bang Ali, ini gokil. Duta Salon 7, gokil. Gokil Ali. Beli pesen dong. Jangan lupa bro, pesen pega. Jalan Mangkaraya. Oke, kita pesen dulu ya.
berasa milik sendiri ya. Kosong bro, enak nih kita ngobrol-ngobrol soal fotografi sama Om Yudo. Halo teman-teman, gue udah sama temen gue nih yang tadi gue bilang fotografer Bali. Nih namanya Om Yudo. Hai. Lama kita ketemu, berapa tahun? 2 tahun deh. Iya 2 tahun lalu. 2 tahun ya. Lumayan lama. Doi ke Bali ngajak-ngajak aing kan. Buset, udah ada kerjaan di sana. Di mana? Di sana. Kerjaan apa di sana? Gue di hotel sih. Oh, di hotel. Berarti sahur gitu dong? Ya iya. Nah, Kantoran. hotel itu motoin apaan tuh? Gue di hotel bukan moto ya, tapi desain grafis. Oh, tapi foto tapi uploadannya foto mulu. Iya nih. Foto menu. Ya masa gue ngupload desain promo. Gue aja hotelnya nggak bayar promo ya kan? Oh, berarti lu bisa grafis, bukan fotografer gitu? Bukan. Bang Yudo, Bang Ice, kayaknya suaranya mendem banget nih. Masih Iya, coba buka masker dah. kali ya? Iya, lu kan udah jaga jarak tuh ya. Tebal banget. 3 play bro. Ayo, panas. Nah, Udah lah ya, gini seger aja. kan suaranya Biar dia. kena juga Om Yudo. Yo, ganteng banget Bang Yudo, sumpah. Gokil. Mantap. Lanjut. Ya, sekarang udah di Jakarta berapa lama nih Om? Gue dari, kalau nggak salah sih udah dari Oktober deh. Oktober ya. Sebenarnya gini teman-teman, dia nggak tahu nih kalau gua record bakal naik ke YouTube gua. Dan gua baru mau bilang nih, ini buat YouTube gua Om. Jadi selama pandemi ini Lu YouTube. biasa gua. Ini kan harus ya selama pandemi lah, kan lumayan banyak kerjaan gua yang di cancel gitu. Ya, terus gue nggak ngapa-ngapain kan di rumah, akhirnya pada main layangan tuh dari rumah gue, dan rame banget, begitu main layangan rame banget beneran. Sampai saudara-saudara gue si Ojan tuh, Ojan Ando pada main juga. Ya ada temen kosan gue situ orang Malang, nah gue main bareng sama dia, Mas Ari namanya, sama Pak Erik gitu. Nah gue main bareng main layangan, terus gue ngonten layangan gitu. Nah karena sekarang udah sepi, musim hujan juga, udah berapa bulan ada sepi banget ya gitu. Nah ramenya itu turnamen. Oh, gitu. Itu Masih ada. turnamen layangan. Nah gue nggak main turnamen layangan gitu kan, dan gue tuh nggak nyari gitu, nggak nyari ke turnamen gitu. Gue iseng-iseng aja main layangan, hobi gitu, nggak yang ke pro ke sono lah, nggak nyari ke turnamen enggak gitu. Udah sepi ya udah gue nggak konten gitu. Udah lumayan lama gue nggak konten, 2 bulan kali ini nggak konten. Terus kegiatan apa sekarang? Alhamdulillah udah mulai masuk nih gawean. Alhamdulillah. Kemana gue motret produk, ya menu juga gue udah motret juga kemarin. Alhamdulillah lah. Weddingan beberapa, cuman masih di rumah. Kalau weddingan gitu, kalau nggak di rumah di KUA palingan. Deh, keluarga tuh kan gila sih. Sama gue juga sekarang masih motret, cuma banyak itu menu-menu. Iya. Kan selama pandemi teman-teman banyak yang banting setir nih. Iya benar. Jualan Setuju makanan. gue. Itu gue juga ngalamin soalnya. Banyak teman-teman gue juga yang Banyak yang itu minta juga tolong. iya. Gitu. Saling bantu ya. Karena Gitu sih. Lama nih kita nggak ngobrol fotografi kali ya. iya biasanya Aduh, itu mulu. Apa ada komunitas Om Yudo di Bali nih, teman-teman. Namanya tuh obrolan orang apa? obrolan orang foto. Obrolan orang foto. Sedap. Wah, itu gokil tuh. Ngobrol sama Dede orang, isinya foto semua obrolan yang gak ada lain. Halo teman-teman OF. Kali aja yang nonton kan. Kali aja ada yang lagi mau ke Jakarta, kabar-kabarin ya. Yoi, merapat kita. Aduh. Jadi Om Yudo ini adalah seorang fotografer dan beberapa tahun ini kerja sebagai desain grafis di salah satu hotel di Bali ya Om. Sekarang di Jakarta juga dia sebagai desain grafis, tapi sebenarnya nih ya fotografer handal gitu bro, handal banget gitu. Fotografer nyambi. nyambi tapi bisa jadi utama ya kan. Nah gue senangnya sama Om Yudo, dia itu nggak pernah mempermasalahkan alat gitu. Jadi mau pakai alat apa aja ya bisa gitu kan.
ayo lah. Gitu. Nah temen-temen gue itu sebenarnya banyak yang pengen juga gitu belajar fotografi, cuma minder. Pertama minder alat, oke. Kedua minder foto tuh susah gitu. Masa sih susah? Ya kalau udah tahu caranya ya nggak susah. Susah sih ya. Kalau udah bisa keseringan sih ya, maksudnya bisa karena terbiasa kali ya gitu. Bisa dibilang gitu lah ya. Apapun cuma, itu sih. Iya, cuma emang ada dasar-dasar fotografinya harus dipelajari gitu ya. Tuh, Ya, biar nggak salah ya. Kalau udah ngerti basic kan mau dibawa kemana aja kan gampang. Benar. Terus kalau masalah di lapangan, kendala di lapangan gitu ya jam terbang sih. Pengalaman berarti ya. Jadi sejago apapun lo ya, untuk teman-teman di rumah nih, sejago apapun kalian, kalau jam terbang kurang, Tetep ya kurang gitu ya. bakal minder juga Iya sih. sih. Nah kalau alat gimana? Alat sama juga. Kalau ketemu fotografer yang pakai alat lebih keren gimana? Pengalaman lo deh gitu, sepengalaman lo motret nih event, wedding lah contohnya nih, gue postingan wedding nih Gimana? gitu, gue motret wedding nih, ya lo kan tahu kamera gue, itu doang gitu kan, gitu doang kan gitu. Kamera Masih yang lama. Masih, belum ada penambahan ya. 7D gitu kan, nah tiba-tiba di lokasi ini ada yang bawa di atas kita nih, ya entah sepupunya, entah saudaranya lah gitu. Maya kan saudara. Iya, kalau kan saudara tuh kayak gitu. Kamera pro semua. Iya, makanya. Jadi kayak ada rasa minder gitu sebenarnya. Cuma ya ini kerjaan kita gitu kan, kita tetap harus menjalanin gitu, walaupun dengan alat yang seadanya gitu. Menurut lu gimana tuh kalau ketemu yang kayak gitu? Ya kebanyakan sih sama ya, gue ketemunya gitu-gitu juga. Jadi kalau ketemu di lapangan yang walaupun alatnya lebih bagus, lebih speknya lah ya. tinggi, di situ kan yang in charge kita resmi, official ya. Jadi kalau kita rasa, pertama kita nggak usah minder karena kita di situ profesional. Jadi kita memang dibayar untuk kerja kan di situ. Terus yang kedua, jika dirasa mereka itu ganggu, misalkan menghalangi masuk frame gitu ya kita komunikasi lah ya. Komunikasi aja baik-baik. Tolong permisi dulu, saya mau ambil dari angle ini gitu. Tapi yang jelas sih nggak usah minder sama sekali. Alat berarti nggak usah minder lah ya. Bisa lah ya, dia akal-akalin lah ya. Makan sama-sama makan nasi juga. Iya sih. Kecuali dia makan bling. Master kalau itu beda, itu master lim gitu ya kan. Ya gue juga gitu sih, gue ngerasa kayak gitu sih. Maksudnya pakai alat seadanya, ya tetap harus kerja gitu, tetap harus berkarya gitu. Gue hunting sama teman-teman sekolah foto gue juga alatnya gila-gila om. Dan gue cuma punya 7D sama kit doang gitu. 1835 udah nggak ada lagi. Oh ini nggak apa-apa sebut brand. Nggak apa-apa, nggak ada yang masuk brand. Kalau kalian masuk sih boleh juga. Nggak nyebut ikon gitu. Siace ya. Iya. Gitu gue selama ini pakai garis merah. Gitu. Kali aja masuk. Syukur ya. Syukur ya kan. Gue sih pakai garis merah om selama ini. Ini juga garis merah kan. Kamera lu apa awal? Dulu ya garis merah. Enggak, kamera awal lu apa? 450 50 deh. Kan profesional fotografer pakai 4,5 D. 3 digit bro. Jangan minder ya kan. Bisa sebesar ini tapi kerjanya gitu. Itu gua pakai ada 10 tahunan. Oh 10 tahun. 3 digit bro. Dari 2009 sampai ya 10 tahunan. Kita pertama ketemu dulu berapa nih? Pas tahu-tahu sama-sama tahu-tahu motor gitu. 10 tahun, 8 tahunan. Di Facebook ya dulu ya? Awal-awal kita kontek-kontekan ya? Kayaknya iya di Facebook gitu. Terus gue nyamperin lu ke rumah, gue bawa 7D baru beli. Iya kan? Gue nanya ini, munculin ISO 12.800 di musola ya. Oh iya, kalau teman-teman kenal sama street photographer namanya Sambara. Waduh. Nah, ini ponakannya. Jadi waktu gua baru balik ke Jakarta lagi,
Gue lagi ngobrol tuh sama Om Sambara. Nah si Ice datang. Ya udah kita mulai kerja bareng pas itu ya kalau nggak salah. Iya bener. Mulai tuker-tukeran kerjaan tuh ya. Iya. Dari situlah. Nah itu Om Sambara baru mulai motret lagi pas kita ketemu itu. Baru mulai motret street. Dia waktu zamannya mau masuk DSLR dia pensiun, sempat pensiun motret. 10 tahun lebih. Terus dia nanya-nanya nih ke kita berdua. Sekarang lagi apa sih zamannya? Waktu itu sudah mulai mirrorless. Jadi ya itu Om Sambara itu masuk motret lagi, dia sudah pakai mirrorless, inisial O sama inisial F. L kan? F dong. Oh F. Iya dong. Off jadinya. Mati on off. Saklar. Jadi si Om Sambara itu, nih sorry Om ya disebut-sebut mulu ntar gue pengen jatuh. Dia skip zamannya DSLR. Yang ngerasain zaman DSLR ya. Ngerasain kamera gua doang. Berat cek. Dipulangin lagi sama dia. Iya. Sorry Om. Temen boleh ada fisik lo sama dia. Gua aja nyerah. Nah, gue mau ngobrol-ngobrol ini nih Om sama lu. Banyak yang nanya nih teman-teman gue tuh di luaran ya, teman-teman yang baru mau mulai lah gitu, yang baru mau belajar lah gitu. Gue sih nyaraninnya tetap masuk sekolah gitu kan. Maksudnya sekolah fotografi kan lu bener-bener diajarin lah gitu ya dasarnya ini, terus benang-benang birunya lah gitu, masalah triangle gitu kan, terus masalah komposisi, white balance. Wah banyak banget kan gitu yang harus dibedah, dasarnya dulu deh gitu kan. Nah ini yang gue pengen tanya sama lu nih, menurut lu lah gitu ya, basic fotografi itu kayak gimana sih gitu, memahami basic fotografi itu kayak gimana gitu. Banyak juga kan yang nanya, udah ada auto kenapa harus pakai manual gitu kan, banyak gitu. Jadi sekarang kalau ada fitur manual kenapa harus pakai auto terus gitu. Yang pinter kan bukan kitanya berarti, kameranya berarti yang pinter gitu kan. Kalau kitanya gitu, kitanya ya begini terus, nggak akan berkembang gitu kalau kita ngandelin auto program. Emang udah bagus, hasilnya udah bagus gitu, cuma kan kita nggak bisa memotret sesuai ekspektasi kita kalau auto kan. Ya Astrada gitu, asal terang gambar ada, jadinya gitu kan. Kayak gitu kan Astrada gitu. Tapi kalau manual kan kita mau bikin ininya lebih gelap, ininya lebih terang, bisa tuh kalau pakai manual gitu kan. Kita set manual sendiri lah gitu, belakangnya blurnya mau seberapa ya kan, bokehnya mau kayak gimana gitu kan, tajamnya mau di mana, di bagian mata atau di bagian hidung atau di bagian mana kan bisa itu semua diatur pakai manual gitu. Yang mungkin kalau untuk lu, untuk gue mungkin udah terbiasa kali ya dengan hal gitu. Nah banyak nih teman-teman gue nih yang itu pada mau nanya gitu, dasar fotografi itu kayak gimana sih menurut lu gitu. Gak usah jauh-jauh deh, triangle dulu deh. Triangle kan 3 nih, ISO, speed, diafragma, ya kan. Nah dari 3 ini satu dulu deh yang kita bahas deh. Apa nih yang mau kita bahas nih? Ya sebenarnya ya disebut triangle itu kan karena tiga-tiganya berkaitan. Berkaitan ya? Benar. Jujur aja sebenarnya untuk bahasa tuh agak sulit, ya kan, karena pasti menyangkut ke yang dua. Iya, menyangkut yang kedua ini kita bahas ISO, diafragma sama speed juga bakal kesangkut juga kan. Benar. Dan sebaliknya juga gitu yang lain. Nah, jadi untuk awal sih memang kita perlu tahu nih, khususnya yang mau belajar fotografi lebih dalam, triangle fotografi aperture ya. Aperture triangle itu apa aja? Pertama kan ada ISO tadi, ada speed sama diafragma. Tuh, diafragma. Biasa sebut F. Ya, F itu tandanya. Kalau ISO itu ya mungkin arti dari ketiganya teman-teman gampang lah ya, mau browsing cari di YouTube manapun channel YouTube, di Google juga banyak lah itu. Kalau tahu artinya lah gitu. Nah, kalau cuma pengen sekedar tahu artinya tinggal googling aja, tinggal browsing gitu ya. Cuma kita
bisa lebih simpelin lagi aja. Kalau ISO itu intinya dia mempengaruhi kepekaan sensor. Jadi ISO angka kecil, ISO kecil itu sensornya tidak peka cahaya, tapi kualitas gambar relatif lebih tinggi. Jernih lah ya? Iya, kualitasnya lebih bagus daripada ISO yang semakin tinggi. Semakin tinggi, kualitasnya relatif semakin menurun, tapi lebih peka cahaya. Jadi untuk situasi-situasi low light gitu itu sangat membantu. Kenapa dari tadi gue sebut relatif terus? Karena makin kesini teknologi makin canggih. Jadi kamera-kamera terbaru ISO 3200, 6400 itu udah, jangan salah teman-teman ya, itu udah hampir nggak ada noise. Bener. Ya kan? Nah resikonya gitu, kalau ISO-nya tinggi, gambar noise atau grainy. Kalau bahasa Betawinya nih, burik, ya kan? Bener gak? Tol gitu, burik gitu bro, ya kan? Gambarnya jadi jelek lah gitu kalau ISO tinggi. Nah, makanya dari tadi gue sebut relatif karena sekarang teknologi makin canggih. Bener. Jadi sudah ISO semakin tinggi, tapi kualitasnya masih bagus. Dan itu bergantung kelas kameranya. Betul. Kalau kamera semakin pro, semakin mahal biasanya ISO tinggi nggak masalah. Oke lah ya. Nah. Cuan ujung-ujungnya bro. Ujung-ujungnya gitu bro. Udah, ujung-ujungnya duit. Itu ISO ya. Nah, tapi bisa diakalin lah. Bisa. Semua ada solusinya. Nah, semua ada solusinya. Yeah. Makanya keterbatasan alat tuh udahlah, nggak usah pakai alat-alat lah gitu, nggak usah bahas alat-alat jelek atau murah atau apalah gitu. Udah. Berkarya aja gitu om ya. Betul. Terus yang kedua tadi apa, speed ya? Speed. Jadi speed itu intinya adalah kecepatan rana kamera atau jendela yang menutup sensor itu terbuka. Kaca ya? Bukan iya, misalkan. Kalau di SLR mirror ya, di mirrornya. Di belakang mirror. Oh, di belakang mirror di posisi. Jadi mirror itu kan cuma buat mantulin ke viewfinder. Jadi kalau mirrorless kan udah tanpa mirror. Jadi dari lensa ada jendela rana terus ke sensor. Nah, jendela rana itu yang kita sebut speed. Jadi dia cepatnya si jendela itu terbuka. Jadi ada, kalau di kamera DSLR yaitu dari 1/8.000 detik, cepat banget ya. Sampai 30 detik sampai ada bulb itu selama kita tahan shutternya dia terbuka terus. Jadi yaitu lamanya terbuka. Nah logikanya semakin lama si jendela terbuka, cahaya yang masuk semakin banyak. Ya. Karena kebuka kan? Karena kebuka. Jadi semakin terang. Ya. Tapi semakin lama terbuka adalah gambar semakin shaking ya, karena dia merekam selama jendela itu terbuka. Ya. Kalau motret benda-benda mati pakai speed rendah aman, nggak masalah. Kalau motret dokumentasi yang gerak-gerak apa mobil atau apa sport lah ya gitu. Kalau bisa high speed gitu. Ya. Tapi nanti ada lagi pembahasannya, ada lagi panning gitu kan, motret gambar gerak gitu ya. Nantilah itu. Ini pembahasan dasarnya aja dulu gitu. Basicnya dulu tentang si speed ini gitu. Nah terus yang ketiga diafragma ya, atau aperture bahasa Inggris, bahasa luarnya lah ya. Nah si diafragma ini adalah besarnya jendela itu terbuka. Jadi tadi kan lamanya jendela terbuka atau cepatnya jendela terbuka berapa waktu ya. Nah kalau aperture itu besarnya jendela terbuka. Adanya adanya di lensa. Di lensa, bukan di body. Bukan di body. Ini bedanya diafragma nih sama main dua tadi. Kalau diafragma itu terdapat di lensa, terus besarnya lubang itu terbuka. Jadi logikanya semakin besar lubangnya, cahaya yang masuk semakin banyak. Benar. Pokoknya semakin besar,
semakin banyak. Speed juga gitu kan, semakin lambat dia bukanya lama tuh, semakin banyak cahaya yang masuk. Karena emang dasarnya fotografi itu yang melukis dengan cahaya ya. Kalau nggak ada cahaya ya nggak ada gambar gitu. Nggak bisa moto. Nggak bisa moto. Gitu. Jadi ya itulah inti dari ketiganya, ujung-ujungnya cahaya ya. Yang satu kepekaan sensor terhadap cahaya, yang satu ISO. Iya, ISO tadi. Terus speed itu lamanya rana itu terbuka, jendela. Yang ketiga besarnya jendela itu terbuka. Diafragma. Gitu bro. Nah diafragma itu adanya di lensa, bukan di bodi kamera. Gitu. Iya. Jadi kan lensa biasanya tuh ada yang bentuk. Nah ini loh diafragma. Iya. Gitu. Tulisannya apa namanya tuh? Capu. Yoi. Gitu. Ini bentuknya kayak gini diafragma tuh. Jadi kalau angkanya semakin kecil, dia bukaannya semakin besar. Angkanya semakin tinggi, semakin kecil. Gitu. Nah, ada lagi tuh pembahasannya. Kalau semakin besar, gambarnya kayak gimana? Hasilnya. Kalau semakin kecil, hasilnya kayak gimana? Gitu kan. Untuk apa? Nah ini nanti kita bahas lah gitu. Tapi ini dasarnya ini dari triangle ini sudah dijelasin sama Om Yudo tadi. Gitu. Iya. Dasar-dasar fotografinya kalau sama pemula dia harus paham itu dulu ya Om ya. Iya. Pahami ketiga itu dulu, 3 hal tadi, triangle of aperture ya. Kalau tiga-tiganya udah tahu, ya insya Allah sih ngerti lah kita fotografi. Mau pakai apapun ya, pakai kamera apapun pun udah bisa gitu. Pokoknya mau pakai kamera apapun, lu harus paham 3 itu dulu kan, 3 hal itu dulu harus dipahami gitu. Sekarang kamera handphone pun ada settingan manual ya kan, beberapa handphone yang canggih ya gitu sih ini. Oke, kita mau bahas satu-satu juga nih. Boleh. Satu-satu gitu kayak speed kita bahas nih, perbedaan antara slow speed dan high speed gitu. Ya kan, terus perbedaan diafragma besar, diafragma kecil, ISO kecil, ISO besar. Nah kita bahas kali ya. Maksudnya biar teman-teman gue juga tahu, oh kalau speednya rendah hasilnya kayak gini gitu. Kalau speednya tinggi hasilnya kayak gini gitu. Nah kalau diafragmanya bukaannya segini, hasil gambarnya kayak gini. Diafragmanya bukannya segini, hasilnya kayak gini gitu ya. ISO angka segini, hasilnya kayak gini. ISO angka segini, hasilnya kayak gini gitu. Nanti kita bahas satu ya. Boleh. Oke. Teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak sama Om Yudo. Udah lama ketemu, nanya kabar, alhamdulillah sehat-sehat aja. Dan udah ngobrol dengan bahas itu ya, basic fotografi, dasar fotografi. Itu udah disebutin sama Om Yudo tuh 3 hal itu: speed, diafragma, sama ISO. Nah, di video selanjutnya gue bakal bedah nih ketiga itu gitu. Tapi gue tuh nggak bisa Om, kalau belajar tuh teori doang nggak bisa gue gitu. Susah ya. Kita langsung praktek aja deh. Kebetulan gue bawa kamera nih. Oke, yuk teman-teman, terima kasih semuanya ya. Gue ambil kamera dulu, nyiapin dulu. Oke.